Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Menarik ketika kita bahas tentang kajian al-khauf di tengah adanya wabah virus COVID-19 ini, yang mana pembahasan tentang al-khauf ini sudah banyak ditorehkan di dalam kitab-kitab ulama tasawuf dan juga sudah banyak dipaparkan oleh mereka agar kita tidak salah menempatkan rasa takut tersebut. Lalu apa yang dimaksud dengan al-khauf itu? Al-khauf itu perasaan kekhawatiran atas kehilangan sesuatu yang dicintai atau takut kedatangan sesuatu yang dibenci. Namun jika dihubungkan kepada dengan waktu atau jika dikaitkan dengan waktu, maka al-khauf itu adalah fil mustaqbal, berhubungan dengan masa yang akan datang. Nah, lalu yang kita inginkan secara hakikatnya adalah bagaimana sebenarnya pengertian takut kepada Allah. Takut kepada Allah atau disebut dengan al-khawfu minallah. Seorang ulama tasawuf yang menorehkan di dalam kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Arif Billah itu Abul Qasim Abdul Karim Al-Qusyairi An-Nasyaburi itu mengatakan ayyakhafa ayyu'aqabahu Allah Ta'ala fid dunya aw fil akhirah. Artinya takut kepada Allah itu takut kepada siksaannya, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga oleh karena itu rasa takut ini Allah wajibkan kepada hambanya agar supaya kita hamba-hambanya itu takut kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah diabadikan Allah di dalam firman-Nya dalam Quran surah Ali Imran ayat 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa khafuna in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa takutlah kepadaku jika engkau orang-orang yang beriman. Pada ayat yang lain Allah juga menyebutkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 51, a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa iyaya farhabun. Kata Allah, fa iyaya farhabun, hanya kepadakulah hendaknya engkau takut. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan perintah kepada kita atau mewajibkan kepada hamba-hambanya agar supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut ini dari setiap orang berbeda-beda. Ada yang punya kelas-kelas masing-masing. Ada kelas orang yang mulia atau kelas tinggi yang dimana Allah jelaskan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 175 yang telah kita sebutkan tadi. Maka kata Syekh Abu Nasir As-Siraj di dalam kitab Al-Luma bahwa rasa takutnya orang-orang beriman itu yang terdapat di dalam Quran surah Ali Imran ayat 175 itu takutnya orang-orang mulia yang berkelas tinggi. Adapun takutnya orang kalangan kelas menengah, Allah jelaskan juga di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 2 surga untuk manusia dan jin.
Inilah takut golongan orang-orang yang menengah. Nah, takutnya golongan orang menengah ini adalah rasa takut di mana terputusnya hubungan mereka dengan Allah dan atau tercemarnya kebeningan, kejernihan makrifat mereka kepada Allah. Sementara kelompok atau golongan kelas orang awam itu Allah jelaskan di dalam Quran surah An-Nur ayat 37, yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka takut pada suatu hari di mana pada hari itu hati dan penglihatan mereka menjadi goncang. Di sini mencerminkan adanya kegelisahan dan kegoncangan hati mereka karena mengetahui bagaimana bahwa adik kuasanya zat yang disembah tersebut. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup banyak sebenarnya definisi ataupun pengertian tentang khauf minallah tersebut. Hanya saja yang ingin kita tekankan di sini adalah bagaimana kalau rasa takut itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah sesuatu rasa takut pada selain Allah itu adalah satu hal yang dibenci dalam agama ataukah sesuatu yang dicela dalam agama? Nah, oleh karena itu menarik sebenarnya ketika kita melihat ada dua surah yang mana Allah jelaskan, yang satu ayat menceritakan agar supaya kita tidak takut, yang satu lagi mengatakan agar supaya kita takut. Nah, ini seolah-olah bertolak belakang, kontroversi, tapi ternyata kalau kita pandai menempatkannya tidak ada yang terjadi perselisihan pada dua ayat atau pada dua surah tersebut. Nah, salah satu contoh di dalam Quran surah Al-Isra itu ayat 31, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dan janganlah kamu, kata Allah, membunuh anak-anak kamu khasyata imlaq, karena takut karena kemiskinan. Nahnu narzuquhum, karena kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka. Sementara pada ayat yang lain yang diabadikan dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 itu Allah kan berfirman seperti ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yaghsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Dan hendaklah yakhsha, takut siapa orang-orang yang nantinya lautaruku, sekiranya mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka itu, dzurriyah, keturunan ataupun anak-anak dalam kondisi dhi'afa, artinya dalam kondisi lemah. Nah, kalau merujuk daripada sababun nuzul ayat ini berbicara tentang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, yang dimana beliau sakit lalu dijenguk oleh Rasulullah. Lalu beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mempunyai harta dan hanya putriku satu-satunya yang mewarisi hartaku ini. Apakah dapat kusedekahkan 2/3? Lalu Rasulullah mengatakan, jangan ya Sa'ad. Lalu dikatakan Sa'ad lagi, bagaimana ya Rasulullah kalau 1/2? Jangan, kata Rasulullah. Kalau 1/3 bagaimana ya Rasulullah? Itu pun masih banyak untuk disedekahkan. Sehingga Rasulullah bersabda, innaka antadaro warathataka aghniya'a khairun antadarohum alatan yatakaffafunan nas. Sesungguhnya bahwa lebih baik meninggalkan ahli warismu itu dalam keadaan aghniya, dalam keadaan berkecukupan, dalam keadaan kaya. Khairun itu lebih baik. Antadarohum
daripada meninggalkan mereka alatan yatakaffafun nas, daripada mereka dalam kondisi meminta-minta atau kondisi dalam keadaan miskin. Nah, ini kan memberikan pelajaran kepada kita bahwa di dalam satu konteks kita harus takut. Takut yang bagaimana? Takut yang dilarang itu adalah takut yang bukan menjadi hak prerogatif kita sebagai seorang hamba. Maka oleh karena itu tidak boleh kita takut daripada hal tersebut. Karena masalah rezeki itu bukanlah dari hak prerogatif kita. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ajal, ataupun demikian juga ya seperti jodoh dan lain sebagainya. Jika itu hak Allah, maka kita tidak boleh mencampurinya. Dan itulah yang kita boleh takut, dan itulah kita tidak boleh takut yang dilarang, artinya dalam masalah itu. Sementara saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, takut yang memang dianjurkan kepada kita itu adalah takut yang mana dalam persoalan-persoalan yang dapat menjadikan terjadinya kerusakan, yang berhubungan tentang hak kita, kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, rasa takut ataupun yang kita takutkan adalah rasa takut, maksudnya takut dengan terjadinya dampak daripada perbuatan seseorang tersebut. Jadi yang kita takutkan itu adalah bukan model perbuatannya itu atau bendanya atau sesuatunya, tapi yang ditakutkan itu adalah dampaknya, seperti perbuatan zalim, perbuatan maksiat, perbuatan mungkar, ataupun adanya wabah, adanya nanti bisa muncul kebinasaan, kerusakan dan kefakiran. Nah, itu yang sebenarnya dikhawatirkan, bukan yang lain, bukan karena sesuatu tersebut. Jadi sehingga kalau kita memperhatikan sabda Rasulullah sendiri pun pernah khawatir terhadap nanti adanya muncul pemimpin-pemimpin yang zalim, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah, inna akhwafa ma akhafu ala ummati, yang paling ku khawatirkan kepada umatku. Nah, Rasulullah di situ khawatir kepada umatnya, yang mana mereka itu a'immatul mudillin, artinya dipimpin pemimpin-pemimpin yang zalim. Kenapa? Akan menimbulkan kerusakan, akan bisa membuat kebinasaan. Inilah yang dikhawatirkan. Jadi sementara rasa takut selain Allah itu jika berdampak pada perbuatan zalim, maksiat, mukarat, wabah, kebinasaan, kerusakan, kefakiran, maka itu rasa takut yang positif dan itu tidak salah dan itu bukan tercela di dalam agama. Jadi yang penting rasa takut itu menimbulkan hal yang positif dalam jiwa seseorang. Nah, dan rasa takut yang memang kalau itu terjadi kerusakan, paling tidak kerusakan yang harus kita jaga, yang kita takutkan itu adalah kerusakan kepada agama, kerusakan kepada ataupun hilangnya nyawa. Yang ketiga adalah hilangnya akal atau rusaknya akal. Yang keempat adalah rusaknya tatanan nasal, hubungan manusia atau pernikahan, masalah pernikahan. Kemudian yang kelima itu adalah masalah harta. Oleh karena itulah rasa takut yang dibolehkan itu apabila mendatangkan hal yang positif,
menambah kedekatan kita kepada Allah, maka itu tidaklah merupakan satu hal yang dilarang di dalam Islam. Sehingga maka ada sebuah ibadah dari seorang ulama, qad yakunul khaufu min khairillahi ta'ala laisa muharraman. Jadi sungguh rasa takut itu dari selain Allah Ta'ala itu bukan yang haram, kalaulah seperti yang membawa positif atau untuk keselamatan jiwa, seperti ya kal khaufil asad, seperti takut terhadap binatang buas seperti singa, itu tidaklah sebagai perbuatan takut kepada selain Allah yang dilarang. Nah, oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita pahami rasa takut yang dibolehkan itu adalah rasa takut yang memang membawa daripada hal-hal yang positif, yang berdampak positif kalau rasa takut itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, siapa yang tidak pernah kita merasakan rasa takut, jangankan rasa takut kehilangan nyawa, rasa takut kehilangan harta pun kita sudah membuat hati ini goncang. Ada orang ketika dia ingin melaksanakan sholat, lalu dia membawa hartanya seperti motor ataupun mobil, tentulah dia melakukan kunci ganda agar supaya kendaraannya tetap aman. Kenapa? Kalau tidak dia khawatir atau takut kendaraannya yang dia bawa itu hilang. Nah, oleh karena itu masih masalah harta, apalagi hilangnya nyawa. Itu tentu tingkatan yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itulah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, supaya kita betul bisa sedikit memahami persoalan masalah al-khauf ini, agar kita tidak sembarangan mengucapkan tapi kita tidak memahami makna al-khauf tersebut. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mari silahkan kita menambah khazanah keilmuan kita dengan memperbanyak kajian-kajian, terutama kajian-kajian yang telah diungkapkan